Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kali ini bukan menggunakan LMS Google Classroom, tapi Ibu akan mengecek konsentrasi kalian dan fisik kalian terlebih dahulu. Yuk, untuk memulai pembelajaran, coba berdiri sejenak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba biasa ya, mengecek dulu kerapihannya. Ada yang kurang rapi, dirapikan dulu, lalu lihat kiri kanan depan belakang, adakah sampah? Tidak ada, kalau misalkan ada, buang ke kotak sampah ya. Oke, sekarang kita coba mengecek kehadiran teman-teman kita hari ini dengan cara tepuk konsentrasi. Siap ya? Oke, Ibu sebutin lagi, tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai, tepuk konsentrasi dimulai. Mersa. Ya. Oke, selesai ya. Silakan duduk kembali. Oke, ada yang masih ingat pelajaran materi minggu lalu kita belajar apa? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Ada yang masih ingat bunyi hukum Archimedes? Oke, silakan Amel. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, karena tujuan pembelajaran harus kita baca bareng-bareng ya kan, agar kita mengetahui apa targetan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Itu ya, siap? Setelah melakukan percobaan hukum Archimedes, peserta didik dapat menerapkan salah satu konsep hukum Archimedes dengan teliti. Melalui virtual laboratorium rumah belajar, peserta didik dapat menganalisis syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam dengan tepat. Melalui sumber belajar pembuatan alarm banjir sederhana, peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan alarm banjir sederhana untuk menerapkan hukum Archimedes dengan teliti. Melalui diskusi kelompok untuk menentukan prosedur pembuatan alarm banjir sederhana, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah pembuatan alarm banjir sederhana untuk menerapkan hukum Archimedes dengan teliti. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan hasil rangkaian sementara pada komponen-komponen alarm banjir sederhana dengan percaya diri. Melalui kolaborasi kelompok, peserta didik dapat menggabungkan komponen-komponen alat untuk membuat alarm banjir sederhana dengan teliti. Melalui kolaborasi kelompok, peserta didik dapat membuat alarm banjir sederhana untuk menerapkan hukum Archimedes. Setelah kita membaca tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi pokok materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Pembuatan alarm banjir sederhana untuk penerapan hukum Archimedes. Oke, jadi
Jadi nanti sebelum kalian presentasi, kalian harus mampu mendesain dulu nih bentuk alarm banjir sederhana sebagai bentuk pengaplikasian dari hukum Archimedes. Oke, sebelum ke sini coba kita nonton sama-sama. Ada video. Nanti kalian ambil hikmah dari video ini ya, salah satu. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu yang terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap melalui kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkakar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai. Menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu ngangguk-ngangguk, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hei anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960,
Kennedy memenangkan bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah, saudara, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Oke, setelah menyimak video motivasi tadi, Ibu mau tanya nih, salah satu dari kalian, ada hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah lalat tadi? Ada yang mau mencoba untuk mengutarakan pemikirannya? Menurut saya dari kisah tadi diambil kalau ada suatu masalah bisa dicari jalan keluar dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak melulu dengan satu cara aja gitu. Kita bisa ngeliat dari banyak sudut pandang, terus bisa juga minta saran dari orang lain. Itu sih, Bu. Kita bisa ambil hikmah, misalkan kita kan tidak semuanya dalam suatu kehidupan kita berjalan mulus, sukses, terus nggak mungkin kan? Pasti kita akan menemukan namanya kegagalan. Nah, saat kita menemukan kegagalan tersebut, ya kan, maka kita harus mencari jalan keluar. Nah, jalan keluarnya itu yang bisa kita cari dengan cara yang berbeda. Jadi jangan pakai cara yang sama. Kalau mau berhasil, kita harus berpikir terbuka untuk bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Gitu ya, paham ya? Oke, sip. Oke, kita kembali ke masalah kita pada minggu lalu. Masalah kita apa kemarin? Ini ya. Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah kapal yang besar terbuat dari baja dapat terapung di atas laut? Padahal sebuah batu yang sangat kecil justru tenggelam. Apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi? Kemarin kita sudah melakukan percobaan tentang menyelidiki hubungan gaya angkat ke atas dengan volume air yang dipindahkan. Oke, sekarang kalian bisa duduk pada kelompok kalian pada minggu lalu. Oke, silakan kalian duduk pada kelompok kalian masing-masing berdasarkan profil belajar yang sudah Ibu bagi pada minggu lalu ya. Yuk, monggo. Sudah duduk berkelompok? Oke, silakan keluarkan LKPD yang minggu lalu. Bagian dari analisis data, sudah mengambil data semua selesai? Oke, bagi yang belum selesai menganalisis datanya, silakan diselesaikan terlebih dahulu sampai dengan kesimpulan. Lalu buat media presentasinya. Media presentasinya boleh Canva, boleh PPT, boleh PDF, boleh. Nanti serahkan ke Google Classroom-nya. Oke, sambil mengembangkan presentasi kalian, perhatikan ke depan dulu. Nah, karena tadi tujuan pembelajaran kita adalah membuat salah satu penerapan hukum Archimedes, yaitu pada alarm banjir sederhana. Oke, sekarang Ibu punya diferensiasi konten di sini. Ya kan, silakan kalian akses. Yang auditory silakan akses, ya kan, video link YouTube-nya. Yang visual silakan akses link websitenya. Sedangkan untuk yang kinestetik, Ibu punya alat alarm banjir sederhananya. Jadi bisa kalian nanti lihat dan modifikasi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke ya, silakan nanti dicoba akses dulu sumber belajarnya untuk bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan alarm banjir sederhana. Oke, silakan. Ambil alat dan bahan yang di depan ini ya, perwakilan kelompok. Nanti untuk pemakaian alatnya bisa bergantian. Untuk alat-alat untuk pembuatan alarmnya silakan diambil terlebih dahulu. Ini boleh ambil 3, kalau hanya satu ya. Ini satu kelompok ambil 3 atau ambil 2 secukupnya aja airnya untuk mengisi.
Iya, yang gede boleh. Satu aja. Kalau yang gelas 2. Ini diambil alat-alatnya, masing-masing 1. Ini udah ambil. Apa? Hah? Ini apa? Silakan akses kontennya terlebih dahulu ya. Gimana? Ya, dibuat dulu langkah-langkahnya bagaimana membuatnya. Lakban ada. Ini lakban ya. Silakan dirangkai terlebih dahulu gimana setelah didiskusikan bagaimana cara membuatnya. Rangkai secara bukan permanen ya, sederhana dulu. Rangkaian sementaranya, nanti tunjukkan masing-masing kelompok hasil rangkaian sementaranya. Silakan kalian nanti bisa akses konten sumber belajarnya tadi yang sudah Ibu bagikan, diferensiasi kontennya untuk melihat langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat alarm banjir sederhana. Itu ya. Oke, yang menggunakan lem tembak ada di depan ya. Tunggu panas dulu. Dilubangin untuk ngisi air nih sebenarnya. Kamu orang mau gimana nanti ngerangkainya? Ini kan nanti ada 2 kan, nanti yang satu ditempel. Iya, dipotong. Oke. Nanti pakai karter ada. Oh, boleh. Nih bisa diutek-utik. Feby kan kinestetik kan? Gitu. Sebenarnya ini agak salah ya kan, karena harusnya sedotan yang ini, yang gede ini harusnya dia permanen di sini gitu. Makanya nanti dia atas bawah di ini kan, di apa namanya, di lem tembak. Ininya jadi potong dulu ya kan pakai gunting. Ini permanen loh ya kan. Ini yang sendok yang kecil inilah yang akan gerak nanti atas bawah. Jadi ini nggak perlu dipotong, tapi ukuran ini nggak perlu panjang-panjang. Ini menyesuaikan untuk supaya ini tidak bergerak kemana-mana. Tuh, silakan nih ada contoh. Oke, gimana hasil rangkaian sementaranya? Oke, coba dijelasin gimana nih step pembuatannya. Step pembuatannya, tahap-tahap Kan dibolongin toplesnya. Habis itu nanti ini sedotannya itu dilem, dimasukin kan dia dipotong, habis itu dilem pakai lem tembak. Habis itu ini apa namanya? Styrofoam yang ada di bawah ini ditancapin ke sedotan ini. Yang sedotan yang lebih kecil dari Jadi sehingga pas diisi air kan styrofoamnya naik tuh. Nah ini di sini dihubungin sama kabel sama baterai. Jadi nanti kabel ini akan menghubung baterai yang mana, yang di sini ya, yang di sini menghubungi di sini kabelnya sama yang di atas ya kan. Nanti apa yang terjadi? Ya, ini bunyi. Iya, buzzernya bunyi gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan, dirangkai dulu. Boleh?
Oke, gimana rangkaian sementaranya? Hmm. Kan kalau udah di share kan ininya naik. Kabel juga dirangkai ke sini, di sini ada. Kalau kabel sama kabel udah nempel, dia bunyi nanti, Bu. Ya, buzzernya bunyi. Oke, silakan jadi diskusikan, dikolaborasikan nanti hasil rangkaiannya seperti apa. Disimak kontennya ya. Oke, kelompok Astrid. Bagaimana rangkaian sementaranya? Rangkaian sementaranya seperti apa? Dijelaskan step-step pembuatannya. Kalian pakai langkah-langkah yang di video apa yang di website? Yang di video. Oke, yang di video. Coba dijelasin gimana? Kalian ini dilem ya, pakai lem. Terus itu dimasukin di mana? Oke. Nanti ada yang ini yang di sini ya yang buat buzzer ya. Nanti dia naik. Buzzernya bunyi. Oke. Sip, udah dikerjakan ya. Bagaimana rangkaiannya? Boleh. Kalau langsung dikerjakan untuk mengikuti langkah-langkahnya silakan. Tadi kalian udah bagikan sumber belajarnya ya kan. Silakan kalian rangkai alarm banjir sederhananya. Nanti kalian presentasikan bersama dengan data hasil percobaan yang kemarin gitu ya. Yuk, silakan. Langkah-langkah di website. Ada di bagian ini, materi Archimedes. Ini konten. Diferensiasi konten. Oh, kekecilan. Nanti dia ngangkat kok. Asal tetap ngangkat. Tetap ngangkat ya. Nanti nih. Tuh, ngangkat tuh. Tetap ngangkat. Nah, dilem dulu. Nah, ini ada yang ngerangkai ini. Buzzernya gimana? Jadi nanti ini kan pakai lakban kan nanti. Iya. Siapa tuh yang cowok-cowok ini? Ini kalau mau buat ini kan dibuka dulu, dipletekin dulu kan. Aduh. Kletekin dulu ininya supaya dia nggak biar kebuka, digunting pelan-pelan. Ini lem ini. Dilem. Ini berapa senti? Tapi panjang besar ya. Apa? Ini yang dipotong. Dilemnya yang banyak itu Nabila. Bisa? Ini dulu, kerjain yang ininya dulu. Iya, Bu. Ini dulu dipermanen dulu. Panjangan nggak, Bu? Ukur dulu. Enggak sih. Nah, segini. Kan ini nggak bergerak kan? Ini kan tujuannya nggak bergerak. Jadi kalau misalkan segini aja nggak masalah. Yang penting ini kan cuma buat penampung yang ini doang kan? Penahan ini. Gitu. Mana gunting? Nggak apa-apa, pendekin. Kan ini sebenarnya pendek aja. Butuh cuma buat ditempelin permanen loh ini di sini. Pendekin aja bal segini misalnya. Ini kamu lem. Ini. Ya kan dilem tembak dulu. Pakai cara yang video kan? Dilem. Masih mana lagi kerja kolaborasi ini juga.
Iya, biar dia tidak bergerak, intinya supaya sedotannya itu kan dia tidak bergerak. Atas bawah ya. Keluar nggak? Keluar kan? Tunggu kering. Mana? Ya, anuin sendiri. Kayak ini enggak. Ini udah dilem? Belum. Ini lepas dulu berarti. Nggak usah. Nih, ini bagi dua. Udah dilem. Ya nggak apa-apa, biar nggak bergerak aja. Ya, sip. Dah? Oke. Potong. Kepanjangan soal. Aduh, nyek. Nah nih. Nih, atas bawah. Nih setengah ya. Oke. Oke, sip. Gimana? Malam sebelah sini dong. Kan yang mau ditempelin di sini kan? Berarti gini kamu. Gitu. Safa ini bantu Feby buat pegangin ini. Pegang ini. Pegang supaya ini nggak bergerak gitu. Nah, ibu bantu buat neken ini, kamu tekan Feb. Nah, gitu. Jadi nanti biar lem. Biar dia lengket. Ini atas bawah. Itu cenah panas. Wah. Tegakin lem. Atas bawah. Jangan dimiring, lurus ini nih. Nah. Ini nggak dilem sekalian. Ini punyanya Nalen. Ini kan biar kering dulu. Nggak apa-apa kalau emang nggak panjang. Nah, terus ini ditampal di sini kan? Di sedotan ini kan? Iya, 2. Ini satu yang kecil di sini kan. Kamu kok kalau disimak video yang mana? Nah, ini. Mana? Yang contohnya itu. Yang tempel ini. Ini kabel ini sambung ini ya? Di sini. Ini di sini kan? Di sini. Langsung ke itu juga bisa Pak. Langsung ke dinamo ke Kependekan kalau ini. Ya udah dilem dulu. Kalau kabel, kabel. Disimak videonya gimana cara menyambungkannya. Ini kan bisa dibagi 2 loh ini. Kayak gitu kan, ini bisa dibelah. Cara menyambungnya kan. Nanti kan salah satu harus ada dimasukkan di sini sama yang di atas.
Ini baru di sini kan. Oke, sip. Kalau gitu saya bawa aja di rumah. Ini Dua. ketok 2. Oke, udah jadi ya. Tinggal disambungin buzzernya aja ya. Belum, nanti isi airnya. Tinggal hubungin buzzernya aja ke sini. Ini sampai jadi 2. Oh iya. Nanti ke atas bawah. Kedua ini dipisah gitu. Dipisah. No. Nah, nempel satu, nempel satu. Bisa dikletek gitu kabel. Enggak, ini kan diisolasi makanya. Apa gitu? Tempelkan apa ini? Styrofoam. Yang Styrofoam. lebih besar Pada supit. kletek semuanya. Dah. Jangan nutupin itu. Kenapa nggak dilem tembak aja biar permanen? Yang di kabelnya aja. Ya udah nggak apa-lah. Kan modifikasi ya kan. Dengan cara yang Berbeda ya. Betul. Terus Kletek lagi. Sama ini. coba di ini dulu sebelum ditempel, uji coba dulu dia bunyi apa enggak. Gitu pas ditempel. Oke. Sip. potongan belum pas. Nggak apa, udah langsung masuk ke sini. Oke, sip. Oke, diuji coba dulu. Jadi sebelum dipermanenkan diuji coba dulu. Oke, sip. Oke. Pegangin dulu. Oke. Permanen ya itu ya, udah dilem buzzernya. Ya, masukin airnya. Udah jadi? Oke, silakan diuji coba dulu. Oke. Oke, sip. Oke, sip. Ya, berhasil berarti. Sebentar ya, Ibu Nura yang itu dulu. Oke. Oke, udah ya, selesai ya. Ada yang sudah membuat langkah-langkahnya, pembuatannya tadi seperti apa? Oke, sudah. Oke, dibuat ya langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang dibuat ya. Gitu. Kalau misalkan ada yang mau dimodifikasi, silakan dimodifikasi. Oke, nanti silakan nanti dijelaskan melalui presentasi. Ya, coba hasil rangkaiannya dicoba. Ini kelompoknya nalen ya. Sini. Naik dah. Tidak naik. Belum. Nyangkut ya. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Kurang air. Penuh nggak tuh? Nyangkut. Oke, dah. Oke, sip. Dah. Dah. Enggak nyetrum. 90. Rasa juga tuh. Nggak kerasa jetrumnya. Oke ya. Dia nanti sudah ke bagian sampai ke situ ya. Sambungkan kabel ke Coba. Langkah-langkahnya oh ya. Ini udah buat kan? Pakai yang video atau pakai yang website?
pakai yang video. Sesuai dengan langkah-langkahnya ya dibuatnya ya. Udah, tinggal dihubungin ini ya. Ini tinggal digabung Bal. Nah, gitu pakai isolasi. Kelompok mana yang bersedia maju duluan untuk presentasi? Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Semangat sekali. Kita akses dulu sama-sama rumah belajarnya. Polter rumah belajar itu seperti apa sih? Supaya kita tahu bagaimana syarat terjadinya terapung melayang tenggelam. Nah, dalam pembuatan alarm banjir sederhana ini, dia memakai yang mana? Terapung, melayang, tenggelam. Oke, terapung. Nah, bagaimana benda bisa terapung? Nah, makanya kita lihat dulu laboratorium mayanya ya. Oke, mari kita simak sama-sama, kita analisis bareng-bareng ya. Syarat terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, sekalian disimak LKPD-nya yang bagian tentang menjelaskan syarat terapung, melayang, tenggelam. Oke, ini keadaan benda apa nih? Oke, terapung. Bendanya apa ini? Kayu. Oke, sekarang kayu dilihat nih. Bagaimana syarat benda terapung nih? Dilihat data hasil percobaan ini nih. Gaya Archimedes itu apa namanya kemarin? F apung. FA ya kan? Gaya berat lambangnya apa? W. Oke, sekarang dilihat nih. Apakah gaya Archimedesnya lebih besar atau lebih kecil daripada gaya berat? Nih ya, berarti kalau untuk terapung berarti gaya Archimedesnya lebih besar dibandingkan dengan gaya beratnya. Gitu ya, ini untuk yang terapung. Oke, masa jenisnya sama-sama air ya. Sekarang untuk yang tenggelam. Nah, yuk dilihat data hasil percobaannya. Gaya Archimedes dengan gaya beratnya seperti apa? Gaya beratnya lebih besar dibandingkan dengan gaya Archimedes. Kalau dibalik tadi kan kita ngomongnya gaya Archimedesnya dulu kan. Berarti ini gaya Archimedesnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil daripada gaya berat. Oke, sekarang kita coba. Tadi sudah terapung, melayang. Melayang udah belum? Oke, sekarang yang melayang, submarin. Oke nih, dilihat. Apa kesimpulannya? Data perhitungannya di sini? Apanya yang sebanding? Oke, gaya Archimedesnya sebanding dengan gaya berat. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, buatlah rumusan masalah pada kolom. 1. Mengapa benda yang masanya diukur di udara jauh lebih berat daripada benda yang diukur masanya ketika dicelupkan ke dalam air? 2. Faktor apa yang mempengaruhi posisi benda di dalam air? Hipotesis. Berdasarkan permasalahan di atas, 1. Benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara, karena dalam air benda mendapat gaya ke atas. 2. Faktor yang mempengaruhi posisi benda di dalam air yaitu massa jenis benda. Alat dan bahan: 1. Statik, 2. neraca pegas, 3. beban kait, 4. benang, 5. tabung berpancur, 6. gelas ukur, dan 7. air. Selanjutnya adalah data percobaan. Pada percobaan pertama memiliki massa beban sebesar 0,05 kg dengan berat beban di udara sebesar 0,5 Newton dan berat beban di air sebesar 0,4 Newton dengan gaya angkat sebesar 0,1 Newton dan volume zat cair yang dipindahkan sebesar 10 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Dan percobaan kedua memiliki massa beban sebesar 0,1 kg dengan berat beban di udara sebesar 1 Newton dan berat beban di air sebesar 0,8 Newton dan gaya angkat sebesar 0,2 Newton dan volume zat cair yang dipindahkan sebesar 19 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Percobaan ketiga memiliki massa beban sebesar 0,15 kg
dengan berat beban di udara sebesar 1,5 Newton, berat beban di air sebesar 1,2 Newton, gaya angkatnya sebesar 0,3 Newton, dan volume zat cair yang dipindahkan sebesar 26 kali 10⁻⁶ meter kubik. Bagaimana hubungan antara besarnya gaya angkat dengan volume air yang tumpah? Hubungan antara gaya angkat dengan volume air yang tumpah adalah sebanding. Tuliskan bagaimana pernyataan dari hukum Archimedes berdasarkan percobaan. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, lalu gaya apa aja yang bekerja pada benda melayang? Gaya berat Arahnya kemana? gaya berat ke arah pusat Oke, bumi. pusat bumi. Terus gaya apungnya ke arah mana? Ke atas. Oke, simbolnya apa? S apung. Oke, berdasarkan koordinat Kartesius, suku Y, mana gaya yang positif, mana gaya yang negatif tandanya? S apung. Oke, tulis berarti S apung positif kan? Oke, terus yang negatif ada? W. Ya, berarti sama min W berarti kan min. Kan hukum 1 Newton itu tulis dulu, makanya hukum 1 Newtonnya ditulis dulu. Hukum 1 Newton apa bunyinya? Sigma F Sama dengan 0. Sigma F itu apa artinya? Jumlah gaya. Jumlah gaya. Ya udah jumlahin gayanya kan. Berarti F apung positif kan? Karena yang W-nya itu arahnya kemana? Ke bawah, makanya negatif. Oke, pindah ruas. W. Nah, F apung apa persamaannya? Rho kali G kali V. Tapi itu kan apung kan? Gaya apung. Fluida apa benda? Fluida itu. Fluida sama tercelup. Oke. Gaya beratnya? Rho kali Rho siapa? Rho Punya siapa? Rho berat. Itu? Nah. Kali G kali gaya V dong. V berat. Kan V udah di atas. Gaya V berat. Oke, lihat kiri kanan siapa yang sama? Oke, G-nya. lalu bandingkan bagaimana kesimpulannya untuk benda melayang. Benda tercelupnya sama dengan G-nya. Apa? Dikomunikasikan apa? Apa sih ini? benda tercelup sama dengan Apa benda tercelup? Volume. Volume benda tercelup sama dengan volume benda. Volume benda. Karena dia melayang ya, karena semuanya seluruhnya masuk ke dalam air. Makanya volume tercelupnya sama dengan volume benda. Oke, kenapa kesimpulannya? Terus rho fluidanya sama dengan rho bendanya. Iya, karena berdasarkan kesimpulan yang di atas itu, ya kan massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis benda. Kesimpulannya, massa benda ketika diukur di udara akan jauh lebih berat daripada mengukur massa benda ketika benda tercelup dalam air. Hal ini dikarenakan ada gaya apung yang bekerja pada suatu benda. Besarnya gaya apung tersebut sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi posisi suatu benda dalam air yaitu massa jenis benda. Jika massa benda kurang dari massa jenis fluida, maka benda akan terapung. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka benda akan melayang. Jika massa jenis lebih berat dari massa jenis fluida, maka benda akan tenggelam. Oke, sekarang dipresentasikan juga untuk alarm banjir sederhananya. Ini kami sudah membuat contoh alarm banjir sederhana. Bahan-bahannya yaitu ada toples, kemudian sumpit, kemudian ada sedotan besar dan sedotan kecil, ada styrofoam 3 buah, aluminium foil, cutter, lem, kancing baterai 9 volt, kabel, air, dan penggaris. Kemudian ada buzzer. Langkah-langkah pembuatan alarm banjir. Yang pertama, kita membuat rangkaian listrik paralelnya dulu sampai dia berbunyi. Kemudian kita buat lubang pada tutup toples untuk memasukkan sedotan dan sumpit. Kemudian kita memasukkan sedotan yang besar ke dalam lubang. Kemudian kita pasang styrofoam ini ke sedotan yang kecil dan masukkan. Kemudian pasang lagi styrofoam yang telah dilapisi aluminium foil dan kemudian tempel sumpit. Lalu dikasih
styrofoam yang sudah dilapisi aluminium foil lagi. Kemudian setelah semuanya yang ini terpasang, kita pasang bagian ini, paralel ini. Kita pasang baterai. Kemudian setelah semuanya ini terpasang, kita tes dengan menggunakan air. Kita tuang pelan-pelan. Apakah alarm ini berfungsi? Ya. Jadi seperti inilah konsep alarm banjir sederhana. Ya, menggunakan konsep apa kalau pada Archimedes? Melayang, terapung, tenggelam. Melayang. Terapung, Bu. Terapung. Karena ini saya mengapung. Yes. Oke, silakan. Sudah ya? Ya, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebelum memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hukum Archimedes. Rumusan masalah, mengapa benda yang masanya diukur di udara jauh lebih berat daripada yang diukur masanya ketika di dalam air? Kedua, faktor apa yang mempengaruhi? Hipotesisnya, 1. Benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara, karena dalam air benda mendapatkan gaya ke atas. 2. Faktor yang mempengaruhi posisi benda di dalam air yaitu massa jenis benda. Jadi ini hubungan gaya apung dia sebanding dengan volume benda yang dicelup. Iya, jadi grafiknya Jadi naik ya. ya naik. Ya, kenapa? Baca data hasilnya. Data hasil percobaannya ke atas dulu. Coba Hubungan antara gaya angkat dengan volume air yang tumpah adalah sebanding. Jelaskan bagaimana pernyataan dari hukum Archimedes berdasarkan percobaan. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, kamu di mana bendanya? Di tengah. Ya. Terapung ada sebagian, ada ya sebagian yang. Oke, silakan. Pertama apa? Gaya apa yang bekerja pada benda? Gaya berat. Oke, gaya berat. Arahnya kemana? Ke pusat bumi. Pusat bumi. Oke. Gaya apung. Oke, kenapa gaya apungnya lebih panjang? Karena Dia lebih besar daripada gaya. Oke, silakan. Sudah? Lalu berlaku hukum berapa? Hukum apa saja yang berlaku pada gaya tersebut? Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton bunyinya apa? Sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Oke. Lalu berdasarkan Cartesius, ya kan? Dilihat gaya mana tandanya yang positif, mana gaya yang tandanya negatif. Yang ininya dia apa? Negatif. Apanya? Gaya beratnya. Oke. Wait. Ini. Oke, silakan diteruskan. Oke, lalu bandingkan antara apa? Massa jenisnya kan? Ya. Lalu dilihat kalau mereka kesimpulan harus melihat massa jenisnya. Lihat hasil KPD-nya, berdasarkan diskusi kelompok kamu gimana hasil kesimpulannya? Mana? Berdasarkan ini dia apa V benda kan sih baca. V tercelup dia lebih kecil daripada V benda. Tulis. Volume benda tercelupnya lebih kecil daripada volume volume benda. Oke, lalu massa jenisnya sehingga massa jenisnya gimana? Sehingga massa jenisnya itu dia Massa jenis siapa? massa benda. Oke, tulis massa jenis benda. lebih besar lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil daripada Ini massa jenis fluida. fluida. Oke, silakan jelaskan kesimpulannya. Kesimpulan percobaan, benda yang diukur di udara lebih berat dibandingkan dengan saat di air, dikarenakan terdapat gaya apung yang bekerja pada benda, besarnya gaya apung sama dengan berat benda yang dipindahkan. Kejadian pada batu yang tenggelam dikarenakan berat batu lebih besar dibandingkan dengan gaya apung yang bekerja.
Kejadian kapal laut yang terapung dikarenakan berat kapal lebih kecil dibandingkan dengan gaya apung yang bekerja atau gaya apung yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan berat kapal. Jadi ini adalah contoh dari alarm banjir sederhana yang kami buat. Yang dibutuhkan adalah styrofoam, aluminium foil, kabel, buzzer, baterai 9 volt dan juga kancing baterai, serta toples. Lalu lubangi toples 2 buah dan 1 lubang besar untuk menuangkan air. Yang pertama, potong sedotan besar sekitar 5 cm lalu masukkan kepada lubang yang telah dibuat tadi. Lalu di dalam sedotan yang besar tadi dimasuki sedotan kecil. Dan pada sisi lainnya ditempelkan sumpit. Lalu pada sumpit ditempelkan aluminium foil dan juga styrofoam yang sudah dijadikan satu. Di sini ya juga di sedotan besar. Lalu lem baterai 9 volt pada sisi bagian samping botol toples dan tempelkan buzzer pada bagian tutup toples. Lalu buat rangkaian kabel-kabelnya. Yang kabel merah menuju kabel merah, hitam ke hitam. Lalu tempelkan kabel-kabel pada styrofoam yang ada. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, silakan diuji coba. Goyangan dikit. Sambil jelasin saat dituangin air, kenapa kejadiannya? Apa kejadiannya saat dituangkan air? Saat dituangkan air, styrofoam akan naik karena mendapatkan dorongan dari air ini. Akan mendapatkan gaya apa tadi kalau Archimedesnya? Gaya terapung. Gaya apung. Gaya angkat ke atas. Ini geser ini. Oke. Oke. Coba ini lebih ya. Ini nyangkut ini. Aduh. Oke. Macet. Silakan. Sudah ya? Oke. Nah, copot. Oke, sudah. Oke. Jadi ini presentasi dari kelompok 1. Oke, jadi tadi berdasarkan kesimpulannya untuk pembuatan alarm banjir sederhana tadi menerapkan prinsip apa? Terapung, melayang, tenggelam, Terapung. Terapung ya kan? Kenapa bisa terapung? Karena mendapatkan dorongan. Iya, mendapatkan gaya angkat ke atas. yang menyebabkan styrofoamnya naik dan menyentuh buzzer Di atas. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada rumusan masalah. 1. Mengapa benda yang masanya diukur di udara jauh lebih berat daripada benda yang diukur masanya ketika dicelupkan ke dalam air? 2. Faktor apa yang mempengaruhi posisi benda di dalam air? Hipotesis. 1. Benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara, karena dalam air benda mendapat gaya ke atas. 2. Faktor yang mempengaruhi posisi benda di dalam air yaitu massa jenis benda. Data percobaan. Massa beban yang pertama 0,05 kg. Berat benda di udara 0,5 Newton. Berat benda di air 0,4 Newton. Berat benda di udara dikurang berat benda di air 0,1 Newton. Volume zat cair yang dipindahkan 9 kali 10 pangkat 6 meter per kubik. Massa beban yang kedua 0,1 kg. Berat benda di udara 1 Newton. Berat benda di air 0,8 Newton. Berat benda di udara dikurang berat benda di air 0,2 Newton. Volume zat cair yang dipindahkan 18 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Massa beban 3 0,15 kg. Berat benda di udara 1,5 Newton. Berat benda di air 1,3 Newton. Berat benda di udara dikurang berat benda di air 0,2 Newton. Volume zat cair yang dipindahkan 26 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Berdasarkan grafik, bagaimana hubungan antara besarnya gaya angkat dengan volume air yang tumpah?
Hubungan antara gaya angkat dengan volume air yang tumpah adalah sebanding. 2. Tentukan konstanta atau gradien dari grafik dan formulasinya. Y sama dengan A dikali X plus B. Gaya apung sama dengan A dikali volume celup ditambah 0. A sama dengan gaya apung per V celup. A sama dengan massa dikali gravitasi per massa jenis zat cair. A sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi. Sehingga gaya apung sama dengan A dikali volume celup sama dengan massa zat cair dikali gravitasi dikali volume celup. Gunakan persamaan yang Anda dapatkan pada pertanyaan nomor 3 untuk menghitung gaya apung yang bekerja pada beban. Bandingkan hasil percobaan. 1. Gaya apung sama dengan 1000 dikali 10 dikali 9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 2 Newton. 2. Gaya apung sama dengan 1000 dikali 10 dikali 18 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 2 Newton. 3. Gaya apung sama dengan 1000 dikali 10 dikali 26 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 26 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Ini ya. Tuliskan bagaimana pernyataan dari hukum Archimedes berdasarkan percobaan. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Si benda tenggelam berarti berada di mana? Di bawah. Ya. Oke. Lalu gaya apa saja yang bekerja pada saat benda tenggelam? Ada gaya berat yang gayanya ke pusat bumi, terus ada gaya normal Arahnya ke atas, oke. dan gaya apung Gaya apung arahnya kemana? ke atas juga. Oke. Oke. Terus hukum apa yang bekerja? Hukum 1 Newton. Oke, hukum 1 Newton. Nih. Apa bunyinya? Sigma F sama dengan 0. Oke, sigma F sama dengan 0. Oke, dilihat mana Anda dari arah gaya-gaya tersebut. Karena yang gaya yang ke atas gaya normal dan gaya apung, jadi kita tulis Positif FA atau negatif? positif. Oke. M sama dengan W. Oke, sip. Terus gaya apung? Dengan gaya apung, Jabarkan, diuraikan. rho fluida, massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume benda tercelup ditambah gaya normal. Lalu itu langsung aja copy paste dari gaya apung. Tapi dia Volume benda, massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume benda. Oke. Lalu bandingkan massa jenisnya. Oke, massa jenis bendanya rho benda. Benda sama dengan Volume benda tercelup dibagi volume benda dikali massa jenis fluida ditambah gaya normal. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Dilihat jangka pendek kesimpulannya. Karena volume benda tercelup dengan volume bendanya sama, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida ditambah gaya normal. Sehingga massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Oke, itu ya. N itu apa? Tadi gaya normal. Gaya normal itu kan pasti bernilai sesuatu kan, pasti mempunyai nilai. Makanya kesimpulannya tadi gimana, Safa? Massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida. Karena massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida ditambahkan dengan gaya normalnya. Kalau misalkan gaya normal itu bernilai, maka akan menambah besar dari si massa jenis benda.
Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dan analisis kelompok kalian melalui tabel hasil pengamatan, kesimpulan apa yang kalian dapatkan terkait masalah di awal kegiatan? Yang pertama, masalah benda ketika diukur di udara akan jauh lebih berat daripada mengukur massa benda ketika benda tercelup dalam air. Hal ini dikarenakan adanya gaya apung yang bekerja pada suatu benda. Besarnya gaya apung tersebut sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi posisi suatu benda di dalam air yaitu massa jenis benda. Jika massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida, maka benda akan terapung. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka benda akan melayang. Dan jika massa jenis benda lebih dari massa jenis fluida, maka benda akan tenggelam. Alat dan bahan: 1. Toples bekas. Yang kedua, sedotan besar dan kecil. 3. Sumpit kayu. 4. Styrofoam bekas. 5. Aluminium foil. 6. Baterai 9 volt. 7. Buzzer. 8. Gunting. 9. cutter. 10. lakban hitam. 11. lem tembak. 12. Kancing baterai. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, siapkan toples bekas, lalu lubangi tutupnya membentuk kotak dan lingkaran. 3. Potong sumpit menjadi ukuran 10 cm, sedotan besar 5 cm, dan sedotan kecil 13 cm. 4. Lalu masukkan sumpit ke dalam lubang yang lebih kecil dan tempel menggunakan lem tembak. 5. Masukkan sedotan besar ke lubang yang lebih besar, lalu tempelkan dengan lem tembak. 6. Tempelkan sedotan kecil ke styrofoam menggunakan lem tembak. Setelah kering, gabungkan sedotan besar dan sedotan kecil. 7. Lalu tempelkan styrofoam yang dilapisi aluminium foil ke sumpit dan sedotan kecil menggunakan lem tembak. 8. Pasang buzzer pada tutup toples. 9. Pasangkan baterai pada samping toples. 10. Rangkai kabel dan tempelkan styrofoam yang sudah dilapisi aluminium foil. 11. Uji alat dengan menggunakan air. Oke, berjalan ya. Iya. Oke, jadi ini pakai prinsipnya apa? Prinsip hukum Archimedes yang Archimedes. mana? Terapung, Terapung. melayang, tenggelam. Terapung. Mengapa menyebut terapung? Karena styrofoamnya Mengapung. ya mengapung naik lalu menyentuh Styrofoam. ya kabel buzzernya. Oke, sip. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang materi hukum Archimedes. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, buatlah rumusan masalah pada kolom. Mengapa benda masanya diukur di udara jauh lebih berat daripada benda yang diukur masanya ketika dicelupkan ke dalam air? Faktor apa yang mempengaruhi posisi benda di dalam air? Hipotesis. Berdasarkan permasalahan di atas, buatlah hipotesis mengenai permasalahan di atas. Benda menjadi lebih ringan jika diukur dalam air daripada di udara. Karena dalam air, benda mendapat gaya ke atas. Faktor yang mempengaruhi posisi benda di dalam air yaitu massa jenis benda. Gunakan persamaan yang Anda dapatkan pada pertanyaan nomor 3 untuk menghitung gaya apung yang bekerja pada beban. Bandingkan dengan hasil percobaan. Percobaan pertama menghasilkan 0,1 Newton, kedua 0,18 Newton, ketiga 0,26 Newton. Tuliskan bagaimana pernyataan dari hukum Archimedes berdasarkan percobaan. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini kita akan memilih gaya terapung untuk dianalisis. Gaya berat, lalu yang atas gaya apung, gaya angkat ke atas. Oke, terapung apa saja? F sama dengan 0. Oke. Dan sini FA-nya itu dia ke atas di kursi ini. Jadi FA gaya beratnya itu ke bawah jadi negatif.
Berat benda terbaca pada neraka gas bukan berarti bahwa berat benda di air dan di udara berbeda karena konsep dari berat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasi yang dipakai saat tersebar adalah percepatan gravitasi bumi sehingga konsep berat pada hukum Archimedes adalah sama. Mengapa nilai berat yang terbaca pada neraca gas saat indah di udara dan di air berbeda? Dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah gaya angkat ke atas yang diberikan saat indah berada di udara. Ini yang menyebabkan mengapa berat benda di air dan di udara berbeda, namun nilai dari berat benda tersebut adalah tetap jika benda tersebut masih berada di bumi dengan kecepatan gravitasi yang sama. Kejadian batu yang tenggelam dan kapal laut yang terapung bukan dikarenakan dari berat benda yang berbeda, tapi dikarenakan massa jenis benda. Sebuah kapal laut bisa terapung di atas air berdasarkan hukum Archimedes. Hal tersebut terjadi karena massa jenis kapal lebih ringan dari massa jenis air, sedangkan massa jenis batu lebih berat dari massa jenis air. Selain itu, kapal mempunyai lambung kapal yang berfungsi untuk memberi volume lebih besar. Besaran volume ini nantinya bisa mendorong naiknya gaya. Gaya ini nantinya bisa mengangkut beban kapal yang menjadi penyebab kapal tetap dapat mengapung meskipun menanggung beban yang tidak sedikit. Penyebab dinding lambung kapal laut yang terbuat dari logam dapat terapung di atas permukaan air laut karena terdapat lembah di dalamnya. Oke, jadi saya sebutkan dulu ya alat dan bahannya. Yang pertama itu lem tembak, yang kedua buzzer, sumpit, sedotan besar dan kecil, penggaris, styrofoam, baterai, kancing baterai, dan aluminium foil. Langkah-langkah pembuatannya yaitu lubangi tutup toples menjadi 3 lubang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 cm. Yang kedua, siapkan sedotan besar, sedotan kecil, dan sumpit. Potong sedotan besar sepanjang 7 cm. Lalu tempelkan sumpit pada lubang kecil. Masukkan sedotan besar ke dalam lubang yang lebih besar dan masukkan sedotan kecil ke dalam sedotan yang besar. Tempelkan styrofoam berlapis aluminium foil yang berukuran besar pada sumpit. Lalu tempelkan rangkaian buzzer ke toples. Pastikan ketika kabel bersentuhan buzzer berbunyi. Selanjutnya isi air sehingga styrofoam terangkat ke atas dan kabel bersentuhan. Dan yang terakhir, alarm banjir pun sudah siap digunakan. Oke, silakan dicoba. Jadi airnya kita tuangkan terlebih dahulu agar styrofoamnya terangkat. Mari dilihat dulu ke depan. Coba kita komunikasikan sama-sama. Yang pertama, yuk jelaskan pengertian hukum Archimedes dengan mengkaitkan hubungan gaya angkat ke atas dengan volume zat cair yang dipindahkan. Ada yang bisa tunjuk tangan? Oke, silakan dia. Benda yang diukur di udara lebih berat dibandingkan dengan saat di air, dikarenakan terdapat gaya apung yang bekerja pada benda besarnya. Gaya apung sama dengan berat benda yang dipindahkan. Kejadian pada batu tenggelam dikarenakan berat batu lebih besar dibandingkan dengan gaya apung yang bekerja. Kejadian kapal laut yang terapung dikarenakan berat kapal lebih kecil dibandingkan dengan gaya apung yang bekerja, atau gaya apung yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan berat kapal. Oke, untuk yang kedua, siapa yang bisa untuk menjelaskan posisi keadaan benda saat cair saat terapung, melayang, dan tenggelam? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Ayo. Iya, faktor-faktornya. Oke, silakan Amel. Faktor-faktor yang mempengaruhi posisi suatu benda di dalam air yaitu massa jenis benda. Yang pertama, jika massa jenis benda dari massa jenis fluida, maka
Gravitasi, volume tercelup. Oke, ini penerapan hukum Archimedes yaitu hidrometer, kapal selam, kapal laut, balon udara, dan jembatan Tronton. Oke, perhatikan contoh soalnya ya. Sebuah benda dengan volume 200 cm/3 terapung dalam air. Masa jenis benda dan masa jenis air berturut-turut adalah 0,8 gram per cm/3 dan 1 gram per cm/3. Volume benda yang muncul di permukaan air berapa? Nah, diketahui tadi ya, volume bendanya adalah 0,8 gram per cm/3 volume air. Masa jenis airnya 1 gram per cm/3. Volume bendanya 200 cm/3. Karena kita mau cari berapa yang muncul, ya kan, berapa yang muncul, maka kita harus cari tahu dulu berapa yang tercelup, gitu ya. Yang tercelup kita pakai tadi volume air, gaya angkat ke atas sama dengan berat benda. Ya kan, gaya angkat ke atas seluruhnya dikalikan gravitasi kali volume tercelup sama dengan ini apa? Masa jenis benda kali gravitasi kali volume benda. Masa jenis benda tadi berapa? 1 ya. 1 kali volume tercelupnya kita mau cari dulu, ya kan, sama dengan 0,8 kali 200. Maka volume tercelupnya 160 cm. Nah, berapa volume bendanya? Volume bendanya tadi adalah 200, ya kan, 200 cm/3. Volume yang munculnya itu kita yang mau cari, ditambah volume tercelup tadi berapa? 160. Tidak luas, maka hasilnya adalah 40 cm/3. Berarti yang muncul adalah 40 cm/3. Oke. Sebelum ke refleksi pembelajaran, silakan nanti kalian untuk melakukan post test terlebih dahulu. Oke, kalian sudah mengumpulkan post test. Oke, sekarang buka LMS Google Classroom-nya. Silakan isi refleksi diri kalian terhadap pembelajaran hari ini. Ada di bagian refleksi diri, seperti ini yang seperti di depan ya. Silakan kalian lakukan refleksi diri terlebih dahulu. Silakan dibuka LMS-nya.
Alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.